Oke, kita campur. Indonesia ini emang kaya banget akan spot diving yang keren-keren. Terletak di pesisir pantai, Kota Tahuna menjadi ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan dataran Teluk Tahuna ini mengandalkan hidup dari hasil laut. Memiliki hasil laut yang berlimpah, tidak sulit bagi nelayan untuk mencari ikan di perairan Teluk Tahuna. Di saat masih banyak orang yang tertidur, saya akan mengikuti kegiatan nelayan lokal di Tahuna. Pagi ini saya mengikuti aktivitas nelayan Tahuna mencari ikan yang biasa disebut pajeko. Nah, ini memang pagi sekali, masih jam setengah 4 pagi karena target ikan kita muncul di jam segini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pajeko, sebutan umum untuk perahu nelayan yang memiliki dimensi 18 kali 4 meter dan dapat membawa 15 orang awak kapal. Biasanya, para nelayan pajeko hanya mencari jenis ikan tertentu, khususnya ikan-ikan permukaan. Kapal mulai berlayar menuju spot. Perjalanan berlayar menuju spot tidak membutuhkan waktu yang lama, karena spotnya tidak terlalu jauh dari daratan. Target kali ini adalah ikan tude, yang memang sudah masuk musimnya bermain di wilayah perairan Sangihe. Saat tiba di spot, terlihat sudah ada kapal lampu dan beberapa nelayan yang sedang memancing. Pengaruh cahaya yang berada di atas kapal akan membuat ikan-ikan permukaan berkumpul karena adanya pembentukan rantai makanan baru. Nah, ini kita sudah sampai titik dan jaring sepanjang 209 meter ini ditebar, melingkar, kemudian nanti akan kita tarik bersama-sama. Cahaya mentari mulai terlihat di ufuk timur. Adalah saat yang tepat untuk menurunkan jaring. Semua awak kapal kompak bekerja sama, menurunkan jala selebar 75 meter ini. Kapal dengan sigap bermanuver membentuk lingkaran untuk menutup pergerakan ikan tude. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cepat sebelum sinar matahari menyinari permukaan laut. Bila terlambat, ikan-ikan tude yang sudah berkumpul di bawah permukaan akan menyebar dan kabur keluar. Nah, ini ada beberapa awak kapal yang terjun karena mereka membawa soma kecil untuk mengepung ikan-ikan tudenya yang mulai keluar. Ada kapal pakura juga, jadi mereka itu lincah sekali. Supaya tidak keluar akan dikepung dari beberapa sisi. Oke, jadi mulai terlihat sistem menjaring ikan di sini ada 2 jaring. Yang pertama jaring utama ini dan di dalamnya ada jaring yang dibawa oleh awak kapal. Kemudian di bagian luar sana, pakura juga membawa jaring untuk mengepung ikan-ikan gedenya. Untuk menutup lubang yang bisa dilewati oleh ikan tude, soma kecil akan dipasang oleh awak kapal di bagian atas dekat pelampung. Awak kapal juga membuat gerakan untuk menggiring ikan tude ke arah tengah. Jaring besar yang sudah melingkar mulai mendapatkan hasil. Banyak kawanan ikan tude yang tersangkut. Saatnya kami menarik hasil laut Teluk Tahuna. Nah, cincin pemberat sudah dinaikkan, tandanya ikan-ikan sudah terkunci di bawah. Dan kita mulai tarik jaringnya.
Semua awak kapal saling bekerja sama untuk menarik jaring dengan cepat. Melihat ikan target yang tersangkut, para awak kapal semakin bersemangat untuk menarik pukat. Saya pun merasakan hal yang sama dengan para awak kapal. Baru sedikit jaring kita tarik, sudah terlihat ikan today kita dapatkan. Ini dia. Wah, makin semangat nih tariknya. Sungguh pemandangan yang menakjubkan melihat hasil tangkapan ikan today hari ini. Saking banyaknya kawanan ikan today yang berada di permukaan, banyak diantaranya yang masuk ke pakaian awak kapal. Banyak banget. Sampai masuk lah. Emang ini menunjukkan bahwa perairan sini ikan tudenya banyak sekali. Sampai masuk-masuk ke baju awak kapal kita. Ini dia ikan tudenya banyak sekali. Ember di kapal ini sudah full sampai dibagi ke ember di kapal Pakura. Banyak, mantap. Ikan today adalah nama lain dari ikan kembung. Di beberapa daerah, ikan ini juga terkenal dengan nama ikan oci. Masih berkerabat dengan ikan tongkol, ikan today masuk ke dalam keluarga ikan pelagis atau ikan permukaan. Banyak diburu para nelayan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Wah, Bapak, ini lagi banyak nggak Pak dapatnya? Iya lagi banyak, alhamdulillah banyak. Lumayan ya. Iya. Kalau sekarang ikan today harganya berapa? Segini nih. Kalau sebox begini dia sampai 3-4 juta. 3-4 juta? Iya. Itu mahal ya? Iya, karena kan lagi cuaca lagi angin. Iya. Nelayan Oke. yang perahu besar nggak bisa melaut jauh. Nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang ikan today harganya lagi melonjak tinggi. Satu box gini harganya 3 juta ya Pak? Iya. Karena nelayan tidak bisa melaut jauh dan jarang juga, jadi begitulah. Lumayan mahal ya Pak? Tapi beruntung kita dapat lumayan banyak ini sekarang. Ikan today yang didapat akan dibagi rata dengan para awak kapal. Pemilik kapal hanya akan mengambil ikan yang berada di dalam cool box. Sistem bagi hasil seperti ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para pemilik kapal Pajeko. Nah ini dia ikan today, ikan andalan Sulawesi Utara. Dia ini masih satu family sama ikan kembung, makanya bentuknya mirip. Dan kenapa dinamakan ikan today, itu artinya ikan hari ini. Karena setiap harinya diambil dan bisa dikonsumsi juga. Lucu ya? Bapak, saya kan udah ikut bantu. Boleh nggak saya minta ikan today? Boleh ya? Iya. Oke, makasih Bapak. Jadi setelah ini saya akan mengolah ikan today menjadi kuliner khas Sulawesi Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai negara kepulauan, hasil perairan laut Indonesia sangatlah kaya. Masyarakat pesisir pun dapat memanfaatkan laut sebagai tempat mencari sumber penghidupan sehari-hari. Iya. Masyarakat Kampung Palareng memiliki tradisi pada saat air laut surut seperti ini, mereka sering mencari sahoai. Nah, saya mau ikutan juga karena sahoai ini mau saya jadikan lauk pelengkap untuk hidangan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Landak laut atau sahoai dalam bahasa Sangihe menjadi sumber makanan alternatif masyarakat Kampung Palareng. Hewan ini dapat ditemukan di daerah pasang surut hingga di kedalaman 5.000 meter. Padang lamun menjadi habitat terbaik bagi landak laut untuk hidup. Biota satu ini sering dicari untuk diambil gonatnya yang menempel di cangkangnya. Awas, Badi. Apa yang datang itu, Bu? Itu dia punya kotorannya itu kan. Oh, ini ya? Oh iya iya Ibu, maaf Ibu pegangin dulu. Ah, gatal. Ini yang hitam-hitam ini ya? Ibu gatal. Aduh. Iya. Bener aja. Saya sudah dapat ini sahuinya atau landak lautnya. Ternyata ada isi kotoran dalam itu warna hitam. Ini nih. Itu gatal sekali.
saya harus lebih berhati-hati untuk mengambil gonat dari dalam tubuh landak laut. Kayak apa ya? Kayak digigit semut merah. Iya. Gonat landak laut memiliki kandungan protein yang setara dengan cumi-cumi, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di beberapa negara, landak laut sudah menjadi komoditas laut yang cukup menjanjikan. Ya, ternyata tidak semua landak laut ini ada isinya. Ini namanya kosong karena tidak ada gonat berwarna kuningnya. Cuma kotoran saja. Jadi tidak bisa kita ambil Ibu ya. Kita cari lagi yang lain. Tubuh landak laut berbentuk bulat dengan bagian mulut yang terletak di bawah. Sekilas, hewan Echinoidea ini terlihat seperti bola yang bercangkang keras dan duri sebagai alat geraknya. Landak laut hidup berkoloni dan tersebar luas di perairan tropis dan subtropis. Kosong lagi. Astaga. Tidak berpengaruh ya bentuknya sebesar ini. Ternyata perlu peruntungan juga. Saya misal ibu-ibu aja. Siapa tahu dapat. Ibu, sudah ada lagi. Wow, sudah beneran. Gonat hasil pencarian bersama ibu-ibu selanjutnya dikumpulkan di batok kelapa. Wah, ini landak lautnya sudah terkumpul cukup banyak ya, Bu Alfi. Iya. Berarti setelah ini akan kita racik untuk menjadi hidangan kini loh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ikan hasil Pak Jeko ini mau kami olah menjadi apa, Bu? Ini loh. Kini loh, masakan tradisional khas sini. Dicampur juga sama saho ai. Ini sebenarnya nggak dimasak sih, di sashimi aja Bu ya. Iya. Jadi dimakan mentah. Kita siapin dulu ya Bu. Olahan tradisional masyarakat Palareng ini sangat sederhana. Tidak perlu dimasak dan hanya sedikit menggunakan bumbu. Daging ikan tude mulai difilet untuk mempermudah proses pemotongan. Nah, ini dia bagian terpenting. Kita kasih perasan jeruk supaya daging ikannya akan matang dengan sendirinya. Kandungan asam askorbat pada jeruk sangat ampuh untuk menghilangkan aroma amis pada daging ikan serta menambah rasa segar. Setelah itu, campurkan daging ikan tude dengan gonat landak laut. Aduk hingga rata. Ini terlihatnya kayak gimana gitu ya. Tapi bikin penasaran rasanya nih Bu. Lalu campurkan bawang merah serta cabai rawit yang telah diiris. Setelah teraduk rata, masukkan daun kemangi untuk menambah rasa dan aroma olahan tersebut. Tidak perlu berlama-lama, kini lo sudah siap santap. Udah nggak sabar kan Bu? Makan. Ini Bu. Paduan rasa alami yang saya rasakan sungguh tidak bisa saya lupakan. Sebagai olahan tradisional, kinilo memiliki rasa yang berkesan buat saya. Kekayaan hasil laut Kepulauan Sangihe sangat beragam sekali dan beruntung saya bisa nyobain kuliner khas yang sangat kaya protein. Ikuti jejak saya, jejak petualang.